Ini adalah form termahal kedua di seri SAF Kamen Rider Kuga. Rilisan awalnya itu udah mahal, di reissue itu masih mahal dan rebutan. Apa sih yang bikin SAF ini mahal? Tonton video ini sampai habis. Selamat datang di channel Mainan Arya, dan hari ini gue akan mereview SAF Kamen Rider Kuga Amazing Mighty 10th Anniversary. Panjang juga ya namanya ya. Jadi ini salah satu form yang banyak disukai sama penggemar Kamen Rider Kuga, meskipun dia cuma nongol 1 atau 2 episode gitu, tapi harganya udah mahal banget menurut gue. Bahkan rilisan awalnya tuh waktu itu nyampe 2 juta sebelum yang 10 Anniv ini itu diumumin bakal di reissue. Tapi harga reissue-nya itu juga masih lumayan. Gue itu PO di 1,4 waktu itu. Ini gue dapetin di seller langganan gue dari zaman gue main Gundam, yaitu Kohardi Tandiono. Buat kalian yang mau PO mainan, bisa PO ke Kohardi. Dia PO-nya banyakan Gundam, tapi ada juga beberapa item premium Bandai. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai review SAF Kuga 10th Anniversary ini, mulai dari boxnya dulu. Untuk tampilan boxnya menurut gue standar SAF Shinkocho Seiho dengan gambar Kuga yang beda dibanding yang versi awalnya, dan ada tulisan 10th Anniv yang warna merah di sisi kiri atasnya ini. Di sampingnya ini juga beda, ada tulisan Master Rider Kuga Amazing Mighty, ini standar, dan di atas ada tulisan Shinkocho Seiho 10th Anniversary Version, warnanya merah gitu. Ya sisanya sih standar dari box SAF SS ya, dan di bagian belakang kalian bisa lihat pose-pose dari si Kamen Rider Kuga ini. Boxnya itu aja, langsung aja kita unboxing. Gue selalu suka tiap kali nge-unboxing SAF SS ya. Rasanya mewah aja gitu. Ya emang harganya juga mahal sih. Di dalam boxnya kita bakal dapat kertas manual yang ada tulisan Master Rider Kuga Amazing Mighty, dan di dalamnya ada manual-manualnya apa aja yang kita dapat dari figur ini. Dan di bawahnya udah kelihatan Kamen Rider Kuga Amazing Mighty-nya nih. Di sini kelihatan kalau yang Amazing Mighty ini itu warna hitamnya itu hitam doff, beda kayak form-form Kuga yang lain. Dan gue suka banget sih sama warna doff-nya. Kita akan bahas lebih detail nanti ya. Lalu di bagian bawahnya itu kita bakalan dapet aksesoris tangan dan juga base limited yang hanya ada dari 10th Anniversary, yaitu base ini, Shinkocho Seiho. Kayaknya yang bikin mahal di sini udah kelihatan, yaitu base ini sama logo 10th Anniv. Jadi itu dia yang kita dapetin dari SAF Kuga Amazing Mighty 10th Anniv ini. Langsung aja kita bahas ke figurnya. Oke, mari kita bahas desain dan proportion. Untuk desain menurut gue si Amazing Mighty ini itu sama persis dengan Rising Mighty. Ya memang Amazing Mighty ini sebenarnya kayak upgrade form dari si Rising Mighty. Bedanya itu cuma di bagian warna bodinya yang udah jadi full black kayak gini. Ditambah di bagian kakinya itu ada plate gold gini jadi 2. Kalau di Rising Mighty kan cuma 1. Tapi gue lihat sekilas sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan dengan yang Rising Mighty. Untuk head sculpt menurut gue ini sama persis dengan Kuga-Kuga lainnya, termasuk yang Rising Mighty. Paling bedanya di warna goldnya aja, karena warna gold yang dia pakai ini itu udah sama dengan warna gold dari form-form Kuga yang terbaru. Dan kalau kita compare sama yang Rising Mighty, nggak terlalu beda jauh ya head sculptnya, bener-bener mirip malah menurut gue. Jangan-jangan nanti yang ini ada kemungkinan reissue nih untuk nyamain warna dari si Kuga yang ini. Paling yang gue baru ngeh kalau dahinya ini di Amazing Mighty itu tetap merah. Gue pikir dia bakal berubah jadi hitam juga, tapi ternyata tetap merah. Nah, di bagian badannya ini ada tulisan-tulisan dari suku Rinto, dan ini lumayan di sculpt dengan detail ya guys ya. Di bagian sini sama di bagian sini. Dan ini menurut gue mirip banget sama yang Rising Mighty-nya. Jadi ini beneran cuman upgrade form doang. Beda warna doang nih sebenarnya sama yang versi Rising Mighty. Gila ya, beda warna doang harganya bisa jauh banget. Untuk belt jelas nggak ada perbedaan, dan di bagian kakinya ini gue mau ngebandingin beda tulisan di kakinya. Ini antara kiri kanan ternyata sama juga ya tulisannya. Dan kalau kita bandingin sama yang Rising Mighty, nggak ada perbedaan guys, tulisannya beneran sama persis, cuman beda di warna doang. Di sini yang kelihatan beda itu di bagian lututnya. Kalau yang Amazing Mighty udah warna hitam, tapi yang di Rising Mighty tetap warna merah. Tapi kenapa yang di dahinya ini nggak berubah jadi warna hitam ya? Yang tahu boleh komen deh. Meskipun si Kuga Amazing Mighty ini cuma beda warna, tapi gue suka banget sama warna hitam yang dibuat di Amazing Mighty ini. Karena warna hitamnya itu hitam doff, ditambah warna goldnya yang lebih gelap, bikin dia tuh jadi lebih kelihatan mewah menurut gue. Paling yang bikin gue agak males karena warna doff gini, jadi kalau agak baret atau tangan kalian agak berminyak itu biasanya suka nempel-nempel nih di bagian-bagian yang doff ini. Jadinya ya agak gampang kotor aja kali ya.
Untuk proporsi menurut gue ini masih sama dengan yang SAF Kuga lainnya ya, termasuk yang Rising Mighty ini meskipun dia rilisan lama, tapi masih sama gitu proporsinya. Jadi kalau kalian jajarin dengan semua form Kuga yang Rising, ini nggak akan ada jomplang tinggi sih. Dan kalau udah jajarin gini, aduh, cakep bener nggak sih? Nah, untuk artikulasi menurut gua cukup standar ya, standar dari SAF Kuga. Tangannya bisa kita gerakin ke atas kayak gini, terus juga bisa kita gerakin ke samping juga ya. Di bagian sininya juga bisa kita gerakin ya, dan di bagian tangannya itu juga bisa kita tekuk kayak gini. Untuk bagian kepala bisa kita gerakin kayak gini, terus bagian sini ini juga bisa kita gerakin, dan ini bisa kita agak tarik sedikit tuh untuk buat dia ngasih ruang lebih untuk artikulasinya. Artikulasi pinggangnya juga bisa kita putar-putar kayak gini ya. Dan di bagian kaki ini bisa kita gerakin ke atas, ke belakang sejauh ini, dan kita bisa buat ke samping sejauh ini. Bagian sini juga bisa kita putar-putar kayak gini, dan bagian kakinya bisa kita tekuk sejauh ini. Bagian bawah sepatunya juga detail ya. Ini tetap ada lambang dari si Kuganya. Ya, jadi itu untuk artikulasinya. Menurut gue artikulasinya cukup standar SAF Kuga ya. Tapi kenapa harganya mahal banget? Untuk aksesoris dari Kuga ini kita cuma dapet ini doang. Kita dapat banyak banget part tangan. Di sini kita dapat part tangan kebuka kayak gini dengan logo di punggung tangannya yang udah Amazing Mighty. Jadi logo di punggung tangannya ini pasti beda-beda tiap form, dan Amazing Mighty bentuknya kayak gini. Kalau yang Rising Mighty itu bentuknya kayak gini. Terus ada part tangan kayak gini, ini untuk part tangan henshin ya, atau part tangan yang siap-siap mau berubah nih. Terus ada part tangan kayak lagi genggam, ini biasanya dipakai buat motornya ya. Jadi kalau mau pakein sama Tri Chaser, nah ini bisa pakai ini. Terus ada part tangan setengah kebuka kayak gini, dan tentu saja ada part tangan RCTI OK. Dari itu semua aksesoris yang paling bikin mahal tentu saja ini SHF Stand Base Shinkocho Seiho yang kayak gini. Ya, di sini kelihatan mewah banget nggak sih guys? Nih warnanya merah kayak gini. Terus ada tulisan Shinkocho Seiho. Dan by the way di sini kita cuma dapat base-nya doang ya. Kita nggak dapat stand base-nya lagi. Jadi perlu beli terpisah. Bangke. Ya Bandai, karena ini 10 Anniv gitu ya. Paling nggak kenapa sih nggak dikasih standnya sekalian, nggak cuman base doang, atau mungkin kasih efek kali ya, efek api, efek petir pas dia berubah atau apa gitu yang bikin dia kelihatan lebih worth it nih si Amazing Mighty-nya ini. Lepas dari Bandai yang pelit dengan aksesoris, tapi emang pas si SAF Kuga Amazing Mighty ini kita pose-posein, itu memang cakep banget sih. Formnya ini memang lebih kelihatan badass dibanding form-form lainnya, ditambah warnanya dia yang hitam banget kayak gini, ini bikin figur ini jadi kelihatan lebih keren menurut gua. Tapi karena gua nggak punya versi awalnya, jadi agak susah untuk membandingkan. Cuman kalau kalian punya, kalian boleh komen. Mungkin ada perbedaan yang gua miss dari si Amazing Mighty 10 Anniv version ini. Dengan perbedaan yang sedikit di bagian warna goldnya dan juga dapat stand base dan tulisan 10 Anniv di boxnya ini, apakah dengan harga 1,4 bahkan radius sekarang 1,9 ini dibilang worth it? Tulis di komen. Jangan lupa follow akun sosial media gue yang lainnya di TikTok, Instagram, dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Gue Arya, tunggu racun-racun gue yang lainnya, dan hati-hati keracunan.